Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kontrol pemrograman level mesin, yaitu di bagian switch statements. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Switch pada bahasa C contohnya sebagai berikut, kita langsung lihat contohnya. Jadi switch argumen X ini nanti akan dicocokkan dengan case-case yang tersedia, biasanya ditentukan dengan bilangan integer ya, konstan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita isi X-nya 2, maka dia akan masuk ke case 2, menjalankan instruksi di case 2, yaitu yang ini. Yang perlu diperhatikan, di switch ini ada yang namanya fall through. Fall through itu kalau misalkan kita hanya menulis instruksi begini, ini komen ya. Tidak ada nih, nggak dianggap oleh mesin. Kalau misalkan kita hanya nulis Y sama dengan Y dibagi Z, udah gitu aja, maka ini setelah selesai dieksekusi, dia akan lanjut ke case 3. Dia akan eksekusi case 3. Y sama dengan Y ditambah Z. Sampai dia ketemu break. Secara eksplisit ditulis break di dalam suatu case, baru dia akan keluar dari case itu, keluar dari switch. Ya, kayak di sini case 1 break. Harus ditulis break. Kalau enggak, dia akan fall through. Turun terus ke bawah. Dan itu bisa berbahaya dalam programming. Nah, kita lihat di sini variasi ya dalam penulisan switch. Pertama, switch itu tidak mesti ngurut angkanya ini 1, 2, 3, 4-nya nggak ada, bisa 5, 6, dan seterusnya. Kemudian fall through kita udah lihat tadi nomor 2, fall through. Terus kemudian ada multiple case label, di mana nih case 5 ini ditulis kosong. Maka ya dia langsung akan masuk ke case 6. Seperti itu variasi dari switch. Lalu sebelumnya kita lihat di loops seperti while dan for. Ya, ada analogi bahasa C-nya yang go to version. Kalau di switch ini tidak ada analogi persisnya ya di bahasa C. Dia menggunakan yang namanya jump table ya tabel di mana dia menandai awal dari code block gitu. Jadi dia bikin tabel isinya target 0, target 1, target 2 ini apa? Target 0 itu adalah awal dari code block 0. Code block 0 ini apa? Itu adalah yang dijalankan, instruksi dijalankan kalau misalkan case-nya cocok. Switch X untuk case 0, jalankan blok 0. Switch X untuk case 1, jalankan blok 1. Nah, ini disimpan nih, blok 0, blok 1 itu ya disebut jam target, disusun, kemudian awalnya tuh ditandai, awalnya code block 0 disebut target 0, awal code block 1 disebut target 1, kemudian target 0, target 1 ini dimasukkan, dibuat ke dalam sebuah tabel. Inilah nanti yang akan dijadikan acuan untuk mengakses code block ini secara instan. Ya, ini mirip seperti metode array indexing, kita akan bahas nanti ketika bahas array. Jadi tidak usah dilalui satu persatu urutannya, dia bisa langsung lompat seperti itu. Ini contoh dari assembly contoh assembly dari switch fungsi switch yang tadi switch EG yang ada kondisi dari kondisi 0 sampai 6, kemudian ada default ya. Ya, ini potongan assembly-nya. Jadi di sini ada switch, kemudian move, ini variabelnya bisa dilihat di sini. Ya. Terus dia compare 6 dengan RDI. Kenapa 6? Kalau teman-teman lihat di sini fungsi sebelumnya di halaman sebelumnya, itu kan 6 adalah argumen terbesar ya. Angka terbesar di pilihan itu adalah 6. Gitu, di compare dengan 6. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar atau berapa? Gitu kan. Kalau misalkan dia lebih besar, terus gimana? Kalau misalkan dimasukin apa namanya? RDI-nya ini ternyata lebih besar dari 6. Gitu ya, dimasukin pilihannya, dikasih pilihan 0 sampai 6, dikasihnya masukinnya 7 gitu. Apa yang terjadi? Nah, di sini dia membandingkan dengan apa namanya? Follow up perbandingannya dengan JA, jump above. Jump above ini tipenya jump above itu tipenya unsigned ya. Unsigned. Jadi dia akan jump kalau lebih besar ya. Lebih besar dari 6. Gitu. Nah, karena dia unsigned, teman-teman ingat kalau misalkan ada perbandingan dengan unsigned ya, maka akan di casting menjadi unsigned. Hasil kalau misalkan bilangannya negatif gitu. Misalkan pilihannya 0 sampai 6 ini. Masukinnya berapa untuk kode itu kan argumennya 0 sampai 6 pilihannya di switch. Terus masukin argumennya minus 1 misalnya. Minus 1 ini gimana? Kan sign kan ini kan minus 1. Tapi karena dia dibanding ini pakai JA, maka minus 1 ini menjadi unsigned. Unsigned dibaca sebagai unsigned, itu berarti bilangan besar ya. Bilangan besar. Gitu. 111 begini ya. Minus 1 kan angka besar. Kalau dibaca unsigned, ya kan?
Sehingga angka besar ini pasti lebih besar dari 6 kan? Ya kan? Nah, kalau dia lebih besar dari 6, dia masuk ke default. Yang 8 ini adalah posisi default. Jadi lebih besar dari 6 masuk default. Tapi kalau lebih kecil dari 0, lebih besar dari 6 default. Kalau lebih kecil dari 0, ini akan menjadi default juga. Kenapa? Karena lebih kecil dari 0, ini lihat sini. Akan jadi unsigned yang besar. Karena bandinginnya pakai JA. Bukan yang lain apa? JG, jump greater. Kalau ini jump above. Jump above tuh unsigned bandinginnya. Gitu. Baru kemudian dia jump. Nah, ini dia ngakses memori, kemudian dia jump ke memori itu, alamat memori itu. Nah, ini kita lihat di sini di awal W itu belum diinisialisasi ya. Karena si compiler belum merasa perlu inisialisasi di sini, nanti aja. Karena nanti kepakainya masih nanti gitu. Nah, ini di sini kita bisa lihat salah satu efisiensi yang dilakukan oleh compiler. Lalu kemudian dibuat jump table-nya. Ya, kira-kira jadi kayak gini. Nih. Nah, ini indirect jump nih. Indirect jump. Jadi seperti tadi saya bilang, dia mengakses alamat memori dan lompat ke alamat memori tersebut. Ini table structure-nya, base-nya di level 4 ya, L4 ini base-nya, kemudian default-nya di L8 ya, L8 direct gitu. Nah, ini kalau misalkan dia L-nya 0 atau 4, dia ke L8. Terus kemudian yang menarik lagi ini ya, L7 nih, X5, X6 itu ke label 7. Gitu. Nah, ini scalingnya itu 8 karena dia 8 byte. Nanti kita bisa lihat ilustrasinya. Ini jump table dari fungsi switch yang tadi. Kita lihat kalau L8 ini default ya. Di L8 itu default nih. L8 itu ketika case-nya 0, X-nya ya. Masukin X-nya itu sama dengan 0. Berarti case 0 nggak ada kan di sini. 1, 2, 3, 5, 6. Nggak ada. Berarti dia masuk default. 0 masuk default. Masuk L8. Mana yang nggak ada lagi? Sini harusnya ada 4, nggak ada ya. 1, 2, 3, 4-nya nggak ada. Berarti 4 masuk default. Kita lihat 4 masuk default. Sama 0 kan. Gitu. Terus yang lain ya dipetain. Masing-masing. Ini 5 sama 6. Ini case 5, case 6. Case 5 ini kan nggak ada isinya. Maka dia fall through. Langsung masuk ke case 6. Dua-duanya masuk di L7. Ya, makanya sama. Itu yang menarik mungkin. Nah, ini kode bloknya. Kalau X-nya 1, maka dia lompat ke L3. Terus dia lakukan multiplikasi. Ya, di mult. Ini standar ya. Biasa. Sini. Kemudian dia tidak lupa break. Break ini artinya kalau di assembly return. Karena dia keluar dari looping ini kan. Kalau nggak pakai break ini, dia nggak return. Dia lanjut. Lompat ke fall through kalau di sini ya. Melaksanakan lompat ke label yang berikutnya. Gitu kan. Kalau misalkan nggak ada break ini. Berarti dia nggak jadi return. Lompat lagi gitu. Nah ini. Case 2 contohnya nih. Case 2 dia melakukan operasi tapi kemudian tidak ada return. Ya. Sorry, nggak ada break. Nggak ada break di kode C-nya sehingga dia fall through. Fall through ke case 3. Dari case 2 lanjut ke case 3. Gitu. Nah, karena di case 3 ini dia harus tahu W-nya berapa, maka dia inisialisasi di sini baru keluar inisialisasi W sama dengan 1. Gitu. Jadi kapan dia perlu baru dia inisialisasi. Nah, ini code block untuk case X sama dengan 2 dan case X sama dengan 3. Ini ada proses pembagian. Ini ya. Pembagian. Saya nggak akan jelaskan di sini. Kalian bisa baca di buku referensi. Agak kompleks ya. Proses pembagian itu di assembly. Terus kemudian yang tadi ini fall through. Nah, dia jump lagi kan.
Selesai dia jump lagi, bukan return. Nanti returnnya di sini. Kenapa? Karena dia ketemu break. Lalu yang terakhir, code block untuk X sama dengan 5 dan X sama dengan 6 serta default. Ya. Jadi case 5, case 6 ini sama, dipetainnya ke level 7 karena case 5 tidak ada isinya. Jadi otomatis langsung fall through. Kemudian di sini kita lihat dia melakukan perhitungan. Oh, ini pakai trik yang sebelumnya udah sering dipakai ya. Move L bukan move Q. Dan ininya bukan pakai EAX tapi pakai bukan pakai RAX tapi pakai EAX. Jadi dia pakai prinsip yang 32 bit. Kalau misalkan operasi 32 bit ini dilakukan di 64 bit, maka bit presidennya, bit yang awal-awalnya itu akan jadi 0 semua. Ya kan? Jadi ini sama aja kalau kita move Q 1 ke RAX sama move L 1 ke EAX hasilnya sama, tapi lebih hemat resource untuk ini ya. Trik yang udah sering dipakai sebelumnya dipakai di sini. Kemudian dia break setelah dia fall through ya. Ini otomatis fall through karena nggak ada. Ini case 6. Case 6 sebenarnya case 5 nggak ada. Return break di sini kan. Ya, sedangkan default L8 itu ini. L8 dia set W sama dengan 2. Sama nih. Move L2 ke AX pakai yang 32 bit untuk 64 bit. Tapi hasilnya sama aja. Move Q 2 RAX. Tapi lebih hemat resource. Karena yang depannya di nolin juga kan kita nggak pakai. Ya, angkanya juga cuma 2. Kemudian return. Nah, itu kira-kira gambaran ilustrasi dari switch ini. Demikian penjelasan singkat mengenai switch statement. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.